Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hari ini kita akan membahas terkait analisis biaya volume laba ya, atau disingkat CVP, cost, volume, dan profit. Eh, di sini yang merupakan asumsi dasarnya adalah perubahan dalam volume produksi penjualan adalah penyebab tunggal atas perubahan biaya dan pendapatan laba. Lalu biaya total ini terdiri dari biaya tetap, terus ada biaya variabel juga. Lalu selanjutnya pendapatan dan biaya berperilaku dan dapat disajikan secara grafik sebagai fungsi linier atau garis lurus. Oke, kita lihat di sini ada contoh kasus ya, asumsi-asumsi dasar yang tadi. Misalnya di sini ada Witter Company merencanakan untuk menjual 1.000 mesin pemotong rumput seharga $400 per unitnya. Adapun biaya produksinya ada bahan baku langsung 180, tenaga kerja langsung $100, terus biaya overhead pabrik 25 ya. Total BOP tetapnya 15.000. Beban penjualannya untuk komisi penjualan sebesar $20.000 per unit mesin pemotong rumput. Terus total biaya penjualannya $30.000. Yang diminta kita menghitung analisis dan perhitungan labanya. Kita hitung dulu total beban variabel per unitnya, bahan baku 180, tenaga kerja 100, ditambah eh, biaya overhead pabrik $25, dan beban penjualan variabel yaitu $20 sama dengan $325. Total beban tetapnya BOP tetap yaitu sebesar 15.000 ya, ini ditambah dengan beban administrasi penjualan tetap yaitu 30.000 sama dengan 45.000. Perhitungan laba penjualan mesin pemotong rumputnya, di mana nilai penjualan itu $400 dikali 1.000 unit sama dengan 400.000. Total beban variabelnya ini ya, totalnya 325 dikali 1.000 unit sama dengan 325.000. Berarti total margin kontribusinya yaitu 75.000, terus total laba tetapnya di sini total beban tetapnya 45.000 ya, total beban tetap 45.000, berarti laba operasinya adalah 30.000. Oke. Lalu selanjutnya asumsi dasar lanjutan harga jual, biaya variabel per unit, dan biaya tetap semuanya diketahui konstan. Nah, ini ada rumus dasarnya ya, laba operasi sama dengan pendapatan operasi dikurangi HPP dikurangi dengan biaya operasi sebelum pajak, di mana laba bersihnya sama dengan laba operasi dikurangi dengan pajak penghasilan. Margin kontribusi dihitung dengan cara kontribusi margin sama dengan sales itu penjualan dikurangi dengan variable cost atau biaya variabel. Lalu ada margin kontribusi per unitnya sama dengan harga jual unit dikurangi dengan biaya variabel per unit. Oke. Terus di sini ada margin kontribusi juga sama ya, nanti bisa sama dengan margin kontribusi per unit dikalikan dengan jumlah unit terjualnya nanti berapa. Ini rumusnya. Oke, terus selanjutnya margin kontribusi turunan laporan laba rugi ya, nanti ini untuk menghitung laba operasinya, di mana di sini itu adalah quantity dikurangi kontribusi dikali kontribusi margin dikurangi dengan biaya tetap. Lalu selanjutnya ada titik impas yaitu BEP ya, break even point, di mana persamaan yang bisa sebelumnya untuk menghitung laba operasi Q dikali dengan CMU ya, contribution margin dikurangi dengan fixed cost yaitu atau biaya tetap.
Untuk BEQ-nya ya, yang kuantitas break-even point dalam segi kuantitas yaitu fixed cost dibagi dengan contribution margin. Oke, terus pendapatan titik impas yaitu dengan cara membagi fixed cost dikali dengan CMR-nya. Kita lihat ya di sini contohnya BEP dalam unit total biaya tetap dibagi harga dikurangi biaya variabel per unitnya. Oke, ini rumusnya yang lainnya untuk pendapatan penjualan harga dikali unit yang terjual. Terus rasio biaya variabel, total biaya variabel dibagi penjualan. Nanti titik impas dalam nilai penjualan itu dihitung dengan cara membagi total beban tetap dibagi dengan rasio margin kontribusi. Kita lihat di sini menggunakan contoh sebelumnya. Misal di sini untuk perhitungan BEP total biaya tetapnya misalnya 40 tadi kan 45.000 ya. Dibagi dengan harga 400 ya. Terus biaya variabel per unitnya 325. Berarti totalnya BEP-nya adalah 600 ya. Untuk pembuktian kita lihat nih pembuktiannya. Misal di sini penjualan ya, penjualannya kan ya di titik BEP-nya yaitu 600 unit dikali dengan harganya 400. Totalnya 240. Biaya variabelnya yaitu 600 unit dikali 325 nih ya. Totalnya 195.000. Berarti total margin kontribusinya adalah 45.000. Dikurangi dengan biaya tetap yaitu 45.000. Berarti di sini totalnya adalah 0. Artinya di penjualan 600 unit mesin pemotong rumput ini si perusahaan tidak menghasilkan laba dan tidak mengalami kerugian ya, jadi impas. Oke, lanjut di sini menggunakan contoh pada slide sebelumnya kita hitung rasio variabel biaya variabelnya yaitu dengan cara membagi biaya variabel per unit dibagi harga jual $325 dibagi $400 sama dengan 81,25%. Terus margin kontribusi per unitnya harga jual dikurangi harga biaya variabel per unit yaitu 400 dikurangi 325 sama dengan $75. Lalu ada rasio margin kontribusinya yaitu dengan cara membagi margin kontribusi per unit 75 harga jual 400 dikali dengan 100% sama dengan 18,75%. Oke. Lalu selanjutnya di sini ada titik impas ya untuk perencanaan laba di mana laba sekarang dimasukkan kembali ke rumus titik impas mengubah ke persamaan volume penjualan sederhana. Q sama dengan fixed cost ditambah dengan laba operasional dibagi dengan contribution margin. Kita lihat di sini contoh misalnya tadi margin kontribusi per unitnya harga jual dikurangi dengan biaya variabel per unit 400 dikurangi 325 sama dengan $75. Rasio margin kontribusinya margin kontribusi per unit dibagi harga jual sama dengan 75 dibagi 400 dikali 100% sama dengan 18,75%. Lalu kita hitung titik impas dalam nilai penjualan, yaitu dengan cara membagi total beban tetap dibagi rasio margin kontribusi $45.000 dibagi 0,8125 sama dengan 240. Nah, ini adalah pembuktian untuk posisi break even point-nya. Oke, selanjutnya di sini ada CVV dan pajak penghasilan. Rumusnya laba operasi net income dibagi 1 dikurangi dengan tarif pajaknya berapa.
Ya, terus di sini ada analisis sensitivitas. CVV menyediakan struktur untuk menjawab nih skenario apa dan jika. Misal apa yang terjadi pada laba jika harga jualnya berubah, jika volumenya berubah dan struktur biayanya berubah. Margin pengamannya di sini mengukur jarak antara pendapatan yang dianggarkan dan pendapatan impas. MOS sama dengan pendapatan yang dianggarkan dikurangi dengan pendapatan impas. Terus untuk menghitung rasio MOS-nya, MOS dikurangi pendapatan yang dianggarkan. Di sini ada perhitungan leverage operasi ya. Rumusnya yaitu dengan cara membagi margin kontribusi dibagi laba operasi. Lalu dampak bauran penjualan pada CVV di sini rumus yang dinyatakan sampai titik ini mengasumsikan produk tunggal produksi dan dijual. Skenario yang lebih realistik itu melibatkan banyak produk dijual terus dalam berbagai volume serta berbagai biaya juga. Kita lihat ya di sini dampak bauran penjualan pada CVV menggunakan rumus ini ya, contribution margin rata-rata tertimbang CMU produk 1 dikali kuantiti produk 1 ditambah CMU produk 2 dikali dengan kuantiti produk 2 dibagi dengan total unit terjual untuk kedua produk. Titik impasnya biaya tetap dibagi dengan contribution margin rata-rata tertimbang. Kita lihat contohnya di sini, contoh dampak bauran penjualan pada CVP. Misal di sini kompetitor Water Company memproduksi mesin pemotong rumput ya manual 400, terus memotong rumput yang dikendarainya $800. Biaya variabel yang manual itu 325, sedangkan yang dikendarai $600. Perusahaan mengharapkan terjadinya bauran penjualan sebanyak 3 unit untuk mesin potong manual, 2 unit untuk mesin potong rumput yang dikendarai dengan biaya tetap 96.250. Lalu yang diminta adalah hitung paket penjualan bauran, BEP bauran, serta analisis jawaban melalui laporan keuangan sederhana. Oke, kita kerjain yang nomor 1 ya, untuk yang paket penjualan bauran. Misal untuk yang manual, tadi harganya adalah 400, biaya variabelnya 325, berarti kontribusi marginnya 400 dikurangi 325 sama dengan 75. Baurannya tadi ditetapkan untuk yang manual adalah 3 unit, berarti 75 dikali 3 sama dengan 225. Untuk yang dikendarai tadi harganya 800, biaya variabelnya 600, CMU-nya 200, baurannya adalah 2 unit. Berarti contribution margin per paketnya yaitu 2 kali 200 sama dengan 400. Total paketnya 625. Titik impas paketnya total biaya tetap dibagi margin kontribusi per paket yaitu 96.250 dibagi 625 sama dengan 154 paket ya. Lalu ini yang laporan keuangan sederhananya ya untuk mesin pemotong yang manual. Misalkan tadi untuk penjualannya totalnya adalah 184.800 ya. Tapi dikali ini ya, harga 400 dikali dengan ini 462 sama dengan 184.800. Terus total biaya variabelnya 150.150 rupiah didapat dari ini 325 dikali dengan 462. Total margin kontribusinya berarti 34.650. Sama ya perhitungannya untuk mesin pemotong yang dikendarai. Oke, totalnya ini segini, berarti dia laba operasinya 0.
dia mengalami BEP ya. Lalu selanjutnya di sini ada multi pemicu biaya, di mana biaya variabel dapat muncul dari multi pemicu biaya atau aktivitas biaya variabel terpisah. Contohnya untuk hunian kamar atau SKS mahasiswa, hari rawat inapnya ya. Kita lihat di sini laporan komparatif margin kontribusi VS laba kotor. Ya, untuk laba rugi margin kontribusinya, misalnya di sini pendapatan 200, harga penjualannya 200 ya, ada biaya variabelnya 45, berarti dia 165 ya. Margin kotornya 35, biaya tetapnya 20, laba operasinya 15. Untuk yang ini perhitungan laporan laba rugi akuntansi keuangan berorientasi pada GAAP. Sama ya, ini pendapatannya 200, harga pokok penjualannya 120, tapi ada margin kotornya tuh 80.000 ya. Berarti biaya tetapnya 65, laba operasinya sebesar 15, sama perhitungannya. Oke, sekian materi hari ini. Saya ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.